Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini, kita akan menyelami dunia yang penuh intrik dan misteri alam, tanaman pemakan daging. Mengapa monster hijau ini tak pernah jadi raksasa? Bayangkan tanaman yang bisa menjebak, mencerna, dan memakan serangga, katak, bahkan tikus kecil. Tanaman pemakan daging seperti kantong semar, sundeo, dan Venus flytrap telah memikat imajinasi kita selama berabad-abad. Tapi, setelah jutaan tahun evolusi, mengapa mereka tidak pernah tumbuh sebesar pohon atau menjadi predator raksasa seperti di film fiksi ilmiah? Apa yang membatasi mereka? Jangan lupa, sebelum kita mulai petualangan botani ini, tekan tombol subscribe di No Hub News, agar kalian selalu mendapat notifikasi update terkini. Aktifkan loncengnya, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siap untuk mengungkap rahasia tanaman yang lebih mirip monster daripada tumbuhan biasa? Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Di episode ini kita akan membahas asal-usul tanaman pemakan daging, mekanisme unik mereka, alasan evolusi di balik ukuran kecil mereka, dan implikasi bagi ekologi serta sains modern. Dari rawa-rawa tropis hingga laboratorium botani, ini adalah cerita tentang tanaman yang menentang aturan alam. Ayo, kita mulai. Tanaman pemakan daging atau karnivor adalah kelompok tumbuhan yang mampu menarik, menjebak, dan mencerna hewan, terutama serangga, untuk mendapatkan nutrisi. Mereka ditemukan di berbagai belahan dunia, dari rawa-rawa di Amerika Utara hingga hutan hujan di Asia Tenggara. Ada sekitar 800 spesies tanaman karnivor yang dikenal, termasuk Venus flytrap, Dionaya muscipula, terkenal dengan daun brengsel yang menutup cepat saat serangga menyentuh bulu pemicunya. Kantong semar, Nepenthes, memiliki kantong berisi cairan enzim untuk menenggelamkan dan mencerna mangsa. Sundeo, Drosera, menggunakan bulu lengket berperekat untuk menjerat serangga. Butterwort, Pinguicula, daunnya menghasilkan lendir lengket untuk menangkap mangsa kecil. Bladderwort, Utricularia, memiliki kantong vakum bawah air yang menyedot organisme mikroskopis. Mengapa mereka karnivor? Tanaman ini berevolusi menjadi pemakan daging karena hidup di lingkungan miskin nutrisi, seperti rawa gambut, tanah berpasir, atau daerah berbatu dengan nitrogen dan fosfor yang langka. Fotosintesis saja tidak cukup untuk bertahan hidup, jadi mereka beralih ke sumber nutrisi alternatif. Hewan. Dengan menangkap serangga atau hewan kecil, tanaman ini mendapatkan nitrogen, fosfor, dan mineral lain yang penting untuk pertumbuhan. Mekanisme perangkap tanaman karnivor memiliki berbagai strategi cerdas untuk menangkap mangsa. Perangkap aktif, Venus flytrap menutup daunnya dalam 0,1 detik saat bulu pemicu tersentuh, menggunakan mekanisme tekanan sel yang cepat. Perangkap pasif, kantong semar mengandalkan kantong licin berisi cairan enzim untuk menenggelamkan mangsa yang jatuh. Perangkap lengket, Sundeo dan Butterwort menggunakan lendir untuk menahan serangga, lalu mencernanya dengan enzim. Perangkap sedot, Bladderwort memiliki kantong yang menciptakan vakum untuk menyedot mangsa dalam air. Setelah mangsa terperangkap, tanaman menghasilkan enzim seperti protease dan fosfatase untuk memecah protein dan nutrisi lain, mirip seperti sistem pencernaan hewan. Proses ini bisa memakan waktu dari beberapa jam hingga beberapa minggu, tergantung pada ukuran mangsa dan spesies tanaman. Sejarah evolusi. Fosil menunjukkan bahwa tanaman karnivor telah ada sejak setidaknya 85 juta tahun lalu, dengan bukti daun berperekat ditemukan dalam ambar dari era Cretaceous. Mereka berevolusi secara independen di beberapa kelompok tanaman, seperti Ordo Caryophyllales, Sundu, dan Lamiales. Bladderwort menunjukkan bahwa karnivorisme adalah adaptasi yang sangat sukses di lingkungan tertentu. Charles Darwin, yang terpesona oleh tanaman ini, menulis buku Insectivorous Plants pada 1875, mendokumentasikan mekanisme mereka dengan detail. Tanaman karnivor adalah keajaiban evolusi, tapi mengapa mereka tetap kecil, jarang melebihi ukuran semak kecil? Apa yang menghentikan mereka menjadi raksasa hijau? Jika tanaman karnivor telah berevolusi selama jutaan tahun dan mampu memakan hewan, mengapa mereka tidak pernah menjadi raksasa seperti pohon ek atau predator besar seperti dalam fiksi ilmiah? Jawabannya terletak pada kombinasi kendala evolusi, lingkungan, dan biologi. Kendala energi dan nutrisi menjadi karnivor memang memberikan keuntungan nutrisi,
tapi juga mahal secara energi. Biaya perangkap. Membuat perangkap seperti kantong, lendir, atau daun bergerak membutuhkan energi dan sumber daya yang signifikan. Venus flytrap, misalnya, hanya bisa menutup daunnya beberapa kali sebelum daun itu mati, membatasi frekuensi perburuan. Pencernaan lambat. Proses mencerna mangsa memakan waktu lama dan tidak seefisien sistem pencernaan hewan. Tanaman hanya mendapat sebagian kecil energi dari mangsa, sebagian besar digunakan untuk nitrogen, bukan kalori. Lingkungan miskin. Tanaman karnivor hidup di tanah miskin nutrisi, yang membatasi kemampuan mereka untuk tumbuh besar. Tanah ini sering kekurangan air atau mineral untuk mendukung struktur besar seperti pohon. Kompromi dengan fotosintesis tanaman karnivor tetap bergantung pada fotosintesis untuk energi utama. Perangkap mereka sering mengorbankan efisiensi fotosintesis. Daun khusus, daun Venus flytrap atau kantong semar tidak sefisien daun biasa dalam menangkap sinar matahari, karena dioptimalkan untuk menangkap mangsa. Keseimbangan energi, tumbuh besar membutuhkan lebih banyak fotosintesis, tapi perangkap karnivor membatasi luas permukaan daun untuk menyerap cahaya. Tanaman besar seperti pohon mengandalkan akar kuat untuk menyerap nutrisi dari tanah, sesuatu yang tidak dimiliki tanaman karnivor di lingkungan miskin. Kendala struktural tanaman karnivor tidak memiliki struktur pendukung untuk menjadi raksasa. Akar lemah. Akar mereka kecil dan dangkal, dirancang untuk lingkungan berawa atau berpasir, tidak mampu menopang tubuh besar. Jaringan lunak. Tidak seperti pohon yang memiliki kayu keras, tanaman karnivor memiliki jaringan lunak yang tidak cocok untuk struktur tinggi. Keterbatasan mangsa. Mangsa mereka biasanya kecil, serangga atau kadang katak kecil. Untuk menjadi besar, mereka perlu menangkap mangsa besar seperti burung atau mamalia, yang membutuhkan perangkap jauh lebih kuat dan energi lebih banyak. Kompetisi dan adaptasi. Di lingkungan miskin nutrisi, tanaman karnivor bersaing dengan tumbuhan lain yang tidak karnivor. Menjadi karnivor adalah strategi khusus yang efektif untuk ceruk tertentu, tapi tidak fleksibel untuk ekspansi besar. Tanaman besar seperti pohon mendominasi lingkungan kaya nutrisi, sementara tanaman karnivor tetap di ceruk kecil mereka. Evolusi tidak mendorong mereka menjadi raksasa karena ukuran kecil sudah cukup untuk bertahan hidup. Contoh ekstrem. Beberapa tanaman karnivor, seperti Nepenthes rajah di Kalimantan, bisa menangkap tikus kecil atau burung, tapi mereka tetap tidak lebih besar dari semak. Kantongnya besar, tapi batang dan akarnya tetap terbatas oleh lingkungan pegunungan yang miskin nutrisi. Ini menunjukkan bahwa bahkan spesies paling ambisius pun terikat oleh kendala biologi dan ekologi. Kendala ini menjelaskan mengapa tanaman karnivor tetap kecil, tapi bagaimana mereka bertahan dan berkembang di lingkungan yang keras. Meski tidak menjadi raksasa, tanaman karnivor sangat sukses dalam ceruk mereka. Mereka telah mengembangkan strategi cerdas untuk bertahan hidup di lingkungan yang menantang. Adaptasi lingkungan efisiensi nutrisi. Tanaman karnivor menggunakan mangsa untuk melengkapi nutrisi yang tidak tersedia di tanah. Nitrogen dari serangga membantu mereka membentuk protein untuk pertumbuhan dan reproduksi. Konservasi energi. Banyak tanaman karnivor seperti sundau hanya mengaktifkan perangkap saat mangsa tersedia, menghemat energi. Venus flytrap bahkan menghitung sentuhan bulu pemicu untuk memastikan mangsa layak ditangkap. Keanekaragaman perangkap. Beragam mekanisme perangkap memungkinkan mereka menangkap mangsa di berbagai lingkungan, dari rawa berair hingga tebing kering. Interaksi ekosistem tanaman karnivor bukan hanya predator, mereka juga bagian dari jaringan ekologi. Simbiosis. Beberapa kantong semar hidup bersama bakteri atau serangga kecil yang membantu mencerna mangsa sebagai imbalan tempat tinggal. Misalnya, Nepenthes bicalcarata di Borneo bekerja sama dengan semut untuk perlindungan dan pencernaan. Penyerbukan. Meski memakan serangga, tanaman karnivor memiliki bunga yang menarik penyerbuk seperti lebah, seringkali terpisah jauh dari perangkap untuk menghindari memakan penyerbuknya. Keseimbangan ekosistem. Di rawa-rawa, tanaman karnivor membantu mengendalikan populasi serangga, mencegah ledakan populasi yang bisa merusak tumbuhan lain.
Reproduksi dan penyebaran tanaman karnivor memiliki strategi reproduksi yang cerdas. Biji kecil. Biji mereka ringan, mudah disebarkan oleh angin atau air, cocok untuk lingkungan yang tidak stabil seperti rawa. Reproduksi vegetatif. Banyak spesies, seperti sundew, berkembang biak melalui tunas atau stek daun, memungkinkan kolonisasi cepat. Ketahanan. Beberapa, seperti bladderwort, bisa hibernasi dalam bentuk turion, tunas musim dingin, saat lingkungan kering, lalu tumbuh kembali saat kondisi membaik. Ancaman modern. Meski tangguh, tanaman karnivor rentan terhadap ancaman manusia, kehilangan habitat, drainase rawa untuk pertanian atau pembangunan menghancurkan habitat mereka. Perdagangan ilegal. Spesies seperti Venus flytrap dan kantong semar dikumpulkan secara berlebihan untuk koleksi, mengancam populasi liar. Perubahan iklim. Perubahan curah hujan dan suhu mengganggu ekosistem sensitif tempat mereka hidup. Strategi ini menunjukkan betapa adaptifnya tanaman karnivor, tapi juga kerentanannya. Bagaimana mereka memengaruhi sains dan budaya. Tanaman karnivor bukan hanya fenomena alam. Mereka telah memengaruhi penelitian ilmiah, inovasi teknologi, dan budaya populer. Kontribusi ilmiah penelitian biologi. Tanaman karnivor membantu memahami evolusi dan adaptasi. Studi genetik menunjukkan bagaimana gen fotosintesis dimodifikasi untuk menciptakan perangkap, memberikan wawasan tentang fleksibilitas genetik. Bioteknologi. Enzim pencerna dari tanaman ini diteliti untuk aplikasi medis, seperti pengobatan luka, atau industri, seperti pengolahan limbah organik. Ekologi. Tanaman karnivor adalah indikator kesehatan ekosistem rawa, membantu ilmuwan memantau dampak perubahan lingkungan. Inspirasi biomimikri. Mekanisme perangkap Venus flytrap menginspirasi desain sensor gerak atau bahan responsif, seperti robot lunak untuk eksplorasi ruang angkasa. Pengaruh budaya literatur dan media. Tanaman karnivor muncul dalam fiksi ilmiah, seperti Little Shop of Horrors, di mana tanaman raksasa memakan manusia, atau film seperti Jurassic Park dengan tanaman predator imajiner. Hobi dan koleksi. Ribuan orang di seluruh dunia mengoleksi tanaman karnivor, mendorong komunitas botani dan perdagangan tanaman. Edukasi. Tanaman ini sering digunakan di sekolah untuk mengajarkan konsep evolusi dan ekologi, memikat siswa dengan sifat monstrikal mereka. Mitologi dan cerita lokal. Di beberapa budaya, tanaman seperti kantong semar dianggap memiliki kekuatan mistis, seperti menangkap roh jahat. Konservasi dan tantangan. Banyak tanaman karnivor terancam punah, mendorong upaya konservasi. Kebun raya, institusi seperti Kew Gardens membudidayakan spesies langka untuk pelestarian. Edukasi publik, kampanye global mengedukasi tentang bahaya pengambilan liar. Peraturan. Konvensi Perdagangan Internasional membatasi perdagangan spesies tertentu, meskipun penegakan hukum masih lemah. Tanaman karnivor mengajarkan kita bahwa bahkan organisme kecil bisa punya dampak besar. Apa masa depan mereka di dunia yang berubah? Tanaman karnivor menghadapi tantangan besar di abad ke-21, tetapi juga menawarkan peluang untuk sains, konservasi, dan inovasi. Ancaman yang berlanjut perubahan lingkungan. Perubahan iklim mengubah rawa dan hutan, mengurangi habitat tanaman karnivor. Misalnya, Venus flytrap di Carolina Utara terancam oleh naiknya permukaan laut. Eksploitasi. Perdagangan ilegal terus mengurangi populasi liar, terutama untuk spesies langka seperti Nepenthes raja. Invasi spesies. Tumbuhan invasif atau perubahan fauna mengganggu keseimbangan ekosistem tempat tanaman karnivoris hidup. Inovasi dan solusi konservasi aktif. Budidaya. Kebun botani dan petani membudidayakan tanaman karnivor untuk mengurangi tekanan pada populasi liar. Reintroduksi. Proyek seperti di Inggris telah berhasil menanam kembali sundew di rawa yang dipulihkan. Bank biji. Penyimpanan biji memastikan kelangsungan spesies untuk masa depan. Penelitian genetik. Studi DNA membantu memahami keragaman tanaman karnivor, memungkinkan pelestarian genetik. Teknik CRISPR bisa digunakan untuk meningkatkan ketahanan terhadap penyakit atau perubahan iklim, meski kontroversial.
Teknologi biomimikri. Mekanisme perangkap tanaman menginspirasi robotika, seperti gripper untuk operasi medis atau eksplorasi laut dalam. Enzim pencernaan bisa dikembangkan untuk aplikasi bioteknologi, seperti pengolahan limbah. Edukasi dan kesadaran. Media sosial telah meningkatkan minat pada tanaman karnivor, mendorong konservasi melalui komunitas online. Sekolah dan museum bisa menggunakan tanaman ini untuk mengajarkan tentang biodiversitas dan evolusi. Visi masa depan tanaman karnivor mungkin tidak akan pernah jadi raksasa, tapi mereka bisa tetap menjadi bagian penting ekosistem dan sains. Indikator lingkungan. Sebagai spesies sensitif, mereka akan terus membantu memantau kesehatan rawa dan hutan. Inspirasi inovasi. Mekanisme biologis mereka akan memunculkan teknologi baru, dari sensor hingga bahan ramah lingkungan. Simbol ketahanan. Tanaman karnivor mengajarkan kita bahwa adaptasi kecil bisa punya dampak besar, relevan di era perubahan iklim. Pelajaran untuk manusia tanaman karnivor mengingatkan kita bahwa alam penuh kejutan, bahkan tanaman bisa jadi predator. Mereka juga mengajarkan pentingnya melindungi ekosistem kecil yang sering diabaikan, seperti rawa gambut, yang vital untuk biodiversitas dan penyerapan karbon. Di tengah krisis lingkungan, kita bisa belajar dari ketahanan dan efisiensi tanaman ini untuk hidup lebih selaras dengan alam. Itu tadi perjalanan kita mengungkap rahasia tanaman pemakan daging, monster hijau yang tak pernah jadi raksasa tapi tetap memukau dunia. Dari perangkap cerdas hingga pelajaran evolusi, mereka adalah bukti keajaiban alam. Terima kasih telah menonton NoHub News. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Apa pendapat kalian tentang tanaman karnivor? Tulis di kolom komentar, dan mari kita diskusikan. Sampai jumpa pada update berikutnya. Tetap penasaran, tetap kritis.